Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu seri dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-10 kenabian, pada bulan Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan tekanan di Mekah, mendapatkan permusuhan yang begitu hebat dari orang-orang kafir di Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang lainnya berusaha atau mencoba untuk dakwah Islamiyah ini, menawarkan Islam ini kepada orang-orang yang di luar Mekah. Maka pada tahun 10 kenabian, pasnya pada bulan Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi dengan Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah, berangkat menuju ke Taif. Dalam perjalanan beliau, setiap kali melalui satu perkampungan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dan menyampaikan agama baru ini, yaitu agama Islam. Namun tidak satu pun orang-orang yang didakwainya itu menerima. Mereka menolak mentah-mentah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para tokoh di Taif itu untuk menyampaikan agama Islam. Akan tetapi orang-orang Taif, tokoh-tokoh di Taif, menolak mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Taif selama 10 hari. Selalu dalam hari-harinya mendatangi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada di kota tersebut. Akan tetapi setiap kali mendatanginya, setiap kali pula itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusirnya. Bahkan lebih dari itu, mereka memprovokasi masyarakat awam, memprovokasi anak-anak kecil untuk mengejar, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melempari beliau dengan batu. Sehingga dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya berdarah-darah. Sehingga Zaid bin Thabit berusaha untuk melindungi, untuk menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepala beliau pun, badan beliau pun tidak luput dari luka-luka dari lemparan batu mereka. Anak-anak itu, orang-orang yang diprovokasi itu, mereka baru berhenti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung di kebun milik Utbah bin Syaibah. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Sekitar 3 mil dari kota Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati pohon anggur itu dan bernaung di kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah itu. Di sana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan doa yang paling terkenal itu, Allahumma inni ashku du'fa quwwati wa hawani 'alan nas ila man takiluni. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan siasatku, dan kehinaanku di depan manusia. Wahai zat yang paling pengasih dari pemilik kasih, Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang lemah. Engkaulah Tuhanku, kepada siapa aku akan serahkan diriku ini? Apakah kepada orang yang jauh dan bermuka masam, atau kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Tidak mengapa asalkan Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli terhadap apa yang menimpa diriku. Namun ampunanmu adalah yang lebih besar dan lebih kuharap untuk aku. Ya Allah, aku berlindung dengan cahaya wajahmu, yang karenanya kegelapan menjadi terang benderang, dan urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Agar engkau tidaklah menurunkan kemarahanmu kepadaku atau murkamu kepadaku. Engkau yang berhak menegurku hingga engkau menjadi rela dengan apa yang aku lakukan. Tidak ada daya dan upaya, dan tidak ada kekuatan dalam diri ini kecuali darimu ya Allah. Melihat keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid yang demikian, timbullah rasa kasihan dari kedua anak pemilik kebun itu. Lalu mereka panggil budaknya bernama Adas yang beragama Nasrani untuk memetik setangkai anggur dan memberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adas lalu memetiknya dan memberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menerima dan memakannya, dan sebelum memakan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Adas mendengar bacaan tersebut, dia kaget dengan bacaan ini dan berkomentar, apa yang kau baca adalah bacaan yang bukan milik penduduk negeri ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Adas, dari mana kamu ini dan apa agamamu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Adas. Maka Adas menjawab, saya dari satu negeri yang bernama Ninawa. Jawabnya Adas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada Adas, ini adalah kampung seorang laki-laki yang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Adas pun bertanya, dari mana kau tahu tentang Yunus bin Matta? Tanya Adas keheranan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia adalah saudaraku. Ia dulu adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung seketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium kepala. Langsung ketika itu Adas mencium kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencium kedua tangannya dan mencium kakinya. Adas segera datang kepada tuannya dengan tergesa-gesa. Tuannya bertanya, ada apa Adas? Maka Adas pun menceritakan tentang kejadian yang barusan terjadi kepada dirinya bersama orang yang datang tersebut. Ya tuanku, tidak ada di atas muka bumi ini orang yang lebih baik daripada dia. Dia telah menyampaikan kepada saya suatu perkara yang tidak diketahui kecuali seorang nabi. Maka tuannya pun
berkata, membentak kepada Adas, celaka engkau wahai Adas, jangan kau tinggalkan agamamu. Agamamu lebih baik daripada agama orang itu. Dengan penuh kesedihan yang mendalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gagal untuk menyampaikan Islam ke Taif dan kembali menuju Mekah. Di tengah perjalanan, dalam keadaan yang terhina itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat utusan dari malaikat Jibril. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan malaikat gunung, siap menunggu perintah yang akan dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membalikkan kedua gunung di Mekah agar ditimpahkan kepada penduduk Mekah ataupun penduduk Taif. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjawab, justru aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang rusuk mereka keturunan yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukannya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah, dan ada pula riwayat yang menyatakan dengan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas malaikat Jibril, innaka la tahdi man akhbabta, sesungguhnya engkau Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah agama yang menyelamatkan dia, menyelamatkan mereka. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah dengan pilu, tidak satu orang pun yang masuk ke dalam agama Islam selama 10 hari dari perjalanan beliau menuju ke Taif. Beliau berlindung di Mekah, di rumah Al-Mut'im bin Adi. Demikianlah cerita ketabahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perlakuan yang buruk dan kasar oleh orang-orang Taif, orang-orang yang di luar kota Mekah ternyata lebih kasar daripada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, orang-orang kafir. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tantangan yang begitu berat ini tidak lantas mendoakan jelek pula kepada kaumnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan atau menyampaikan kebaikan kepada kaumnya, malah mendoakan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Mekah bersiap-siap untuk menyampaikan Islam, memaparkan Islam kepada suku-suku perorangan pada bulan Dzulqa'dah tahun 10 kenabian. Pada tahun tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap untuk mendakwakan Islam, baik secara perorangan ataupun secara kepada suku-suku. Karena diketahui bahwa pada bulan-bulan itu adalah persiapan untuk menyambut musim haji, yang orang akan datang ke Mekah dari berbagai penjuru Arabia, semenanjung Arabia untuk menunaikan haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, menawarkan, memaparkan agama Islam itu kepada setiap suku. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan jawaban yang positif dari suku-suku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan jawaban yang positif dan sambutan yang baik adalah dari orang perorangan, dan beberapa orang di antara mereka langsung menyatakan keimanannya. Di antaranya adalah tokoh terkenal yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, dan 6 tokoh Madinah yang pada musim haji tahun 11 kenabian ini memeluk agama Islam. Dakwah Islam setelah itu menemukan bibit-bibit baik. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil untuk menyampaikan, untuk mengislamkan beberapa pemuda Yathrib yang terkenal
yang berasal dari suku Khazraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memantapkan kepada orang-orang, yang pertama adalah As'ad bin Zurarah, yang kedua adalah Auf bin Al-Harith bin Rifa'ah bin Afra, Rafi bin Malik bin Ajlan, yang keempat adalah Qutbah bin Amir bin Hadidah, kemudian yang kelima adalah Uqbah bin Amir bin Nabi, kemudian yang terakhir adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, memaparkan hakikat dakwah Islam serta membacakan beberapa ayat Al-Quran, dan mereka pun menerimanya. Terlebih-lebih mereka mengetahui di Madinah orang-orang Yahudi sudah umek membicarakan akan datangnya seorang nabi di akhir zaman ini, dan mereka akan bersumpah untuk memeranginya kepada nabi baru itu, sebagaimana mereka berperang kepada Ad dan Thamud. Di samping para pemuda itu sudah muak dengan peperangan yang terjadi yang tak pernah henti di Madinah antara suku Khazraj dan suku Aus yang berperang tanpa henti. Mereka mengharapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menyatukannya. Setelah itu mereka kembali ke Madinah dan mendakwahkan ajaran-ajaran mereka kepada penduduk Yathrib, sehingga pada waktu itu tidak ada lagi tersisa di rumah-rumah kaum Ansar, di rumah-rumah penduduk Madinah, kecuali di situ disebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah kesedihan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada bulan Syawal tahun ke-11 kenabian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Aisyah berusia 6 tahun, namun baru dikumpulinya di Madinah pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah, saat Aisyah radhiyallahu anha berusia 9 tahun. Di tengah-tengah kesedihan ini pula, di tengah-tengah kegagalan dan kesedihan yang menimpa diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di tengah-tengah ditinggalkan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang membelanya, dan di tengah-tengah tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, terjadilah satu besit peristiwa yang sangat besar yang selalu disebut dalam sejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama dan para ahli hadis belumlah menyepakati kapan tanggal dan peristiwa persisnya peristiwa tersebut terjadi. Bahkan peristiwa terjadi yang dapat dipastikan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada akhir-akhir masa keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah dan sebelum hijrah ke Yathrib. Dalam peristiwa tersebut dapat dirincikan, yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jasadnya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai kendaraan kuda yang bernama Buraq dan ditemani oleh malaikat Jibril alaihi wassalam. Kemudian di sana beliau singgah dan sempat menjadi imam bagi para nabi, sementara Buraq diikat di lingkaran pintu Masjidil Aqsa. Pada malam itu juga beliau dengan buruknya Mi'raj, naik menuju ke Baitul Maqdis, ke langit dunia. Satu demi satu lapisan langit beliau lewati, dan setiap kali beliau melewati sebuah lapisan langit, beliau menemui para nabi. Mulai dari Nabi Adam di langit pertama, kemudian Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Beliau memberikan salam kepada mereka, dan mereka pun menyambutnya dan menjawab salam beliau seraya mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha, lalu naik ke Baitul Ma'mur. Kemudian beliau naik lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala,
beliau mendekat kepadanya. Lalu Allah memberikan wahyu yang sangat penting, yaitu tentang perintah sholat sebanyak 5 waktu dalam setiap hari. Setelah itu beliau kembali dan menemui Nabi Musa. Beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja menjawab, salat 50 salatan, 50 waktu. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umatmu tidak akan kuat dengan perintah itu. Kembalilah menghadap Tuhan dan mintalah keringanan untuk umatmu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu seterusnya, beliau bolak-balik antara menemui Allah Subhanahu Wa Taala dan menemui Nabi Musa untuk meminta keringanan kewajiban sholat bagi umatnya. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kewajiban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari. Sebetulnya Nabi Musa alaihissalam masih ingin menyampaikan kepada Rasulullah untuk meminta beliau kembali meminta keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolaknya karena merasa sudah sekian kali minta keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat diberikan catatan atau catatan perjalanan beliau. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan untuk meminum khamar ataupun susu. Beliau memilih susu. Maka malaikat Jibril mengatakan, engkau telah diberi petunjuk dan fitrah yang ada dalam diri engkau. Seandainya engkau mengambil khamar, maka umatmu akan tersesat untuk selama-lamanya. Yang kedua, beliau melihat orang-orang yang memakan harta anak yatim. Mereka memiliki bibir yang besar seperti bibirnya onta. Mereka mengambil sepotong api neraka langsung dengan bibirnya, lalu api keluar dari tuburnya. Beliau juga melihat, yang ketiga beliau juga melihat dan mereka yang memakan riba waktu hidupnya memiliki perut yang besar-besar dan karenanya tidak dapat bergerak. Selain itu, beliau diperlihatkan juga orang-orang yang suka berzina, orang-orang pezina. Di hadapan mereka, di hadapan orang-orang itu terdapat daging-daging yang segar dan baik. Di sampingnya terdapat daging bangkai yang berbau busuk. Mereka itu memakan bangkai yang berbau busuk tersebut dan meninggalkan daging yang baik. Sekembalinya dari Isra Mi'raj keesokan harinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya. Namun mereka tetap mengingkarinya. Mereka meminta penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa. Ini adalah sangat mustahil karena perjalanan itu dilakoni atau dilalui hampir 2 bulan, tapi Muhammad memberitahu bahwa perjalanan itu adalah dalam 1 malam saja. Maka mereka meminta penjelasan tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan baginya Masjidil Aqsa. Beliau dapat melihat dengan jelas. Lalu beliau terangkan ciri-ciri tersebut kepada kaumnya dan tidak dapat membantah. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dan mengabarkan, menginformasikan kepada rombongan yang ketika pulang dari Isra Mi'raj. Maka beliau menyampaikan tentang waktu kedatangannya, bahkan disampaikan pula unta yang berada di depan rombongan tersebut. Ternyata semuanya persis seperti apa yang beliau sampaikan. Namun dengan semua itu orang-orang kafir justru mengingkari Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin bertambah kekafirannya. Diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih bahwa julukan As-Siddiq yang diberikan kepada Abu Bakar adalah karena berawal dari kepercayaan beliau kepada peristiwa Isra Mi'raj yang diberitahukan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir memberitahukan kepada Abu Bakar bahwa bosmu itu mengaku-ngaku telah sampai di Masjidil Aqsa dan telah dalam satu malam pergi ke langit. Sementara orang-orang kafir mendustakan. Dan apa jawab Abu Bakar? Kalau memang itu terjadi pada Muhammad, maka saya percaya. Tapi kalau kalian yang mendustakan, maka saya tidak percaya. Al-Quran menjelaskan dengan ringkas tentang Isra Mi'raj itu. Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, yaitu agar memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Demikianlah, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.